Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk vlog kali ini saya akan menyampaikan video tentang cara men-setting Aruba tipe 135 seperti yang teman-teman lihat di video. Tipe Aruba access point Aruba 135 ini termasuk access point yang baru pertama kali saya setting, sehingga saya itu bingung cara men-settingnya. Saya banyak mencari referensi di beberapa situs di internet. Ternyata ada sih referensinya, tapi menurut saya itu penjelasannya kurang begitu akurat ya. Sehingga saya pun belum bisa menemukan cara setting yang tepat bagaimana, okay? Nah, maka dari itu di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara men-setting Aruba 135 ya dengan mudah dan full sampai access point ini bisa terhubung ke internet. Kenapa kok saya memilih Aruba 135? Jadi Aruba 135 ini kelebihannya adalah kita bisa membuat access point atau SSID itu lebih dari satu, itu pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan VLAN ya, sehingga setiap access point yang kita buat, SSD yang kita buat itu nanti bisa memiliki IP yang berbeda, sehingga saya lebih fleksibel dalam pengontrolannya. Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa rekan di situs online ya, itu memberikan referensi itu settingnya dari modul ya. Nah, di sini dari konsol ya teman-teman. Jadi ini ada konsol, ada Ethernet 1, Ethernet 0. Konsol ini adalah setting secara menggunakan serial ya, serial port. Jadi karena serial port sekarang itu sudah tidak ada, kebanyakan sudah dihapus, maka teman-teman harus menggunakan USB to serial ya. Jadi ada beberapa teman rekan itu men-settingnya itu dari konsol. Nah, kalau dari konsol kan mau nggak mau kita harus beli konverternya ya, konverter serial ke USB, dan colokannya itu colokan seperti Ethernet ini sulitnya juga nyarinya juga sulit, dan kita rugi ya, access point-nya sudah kita beli mahal, harus beli konsol. Nah, kita akan men-settingnya menggunakan Ethernet ini ya, Ethernet kosong ya. Jadi menggunakan Ethernet kosong. Jadi yang pertama ini adalah tampilan dari radio Aruba 135 ya. Cukup berat ya, jadi terlihat kokoh. Kemudian power supply-nya di sini tertera tegangannya adalah 48 volt dengan minimal arus 350 mA ya. Kemudian di tampilan depannya seperti teman-teman. Jadi yang di sini adalah power. Jadi saat saya nyalakan, ada tegangan nanti akan menyala. Kemudian ada Ethernet 0, ada Ethernet lampu Ethernet 1, lampu Ethernet 0. Kemudian ada 11 AN dan 11 BGN. Jadi ini indikator untuk access point frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Ini yang senang juga dari Aruba ini. Jadi satu access point ini bisa memancarkan dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz yang sudah banyak digunakan, kemudian 5 GHz yang ke depan itu akan berkembang. Jadi peralatan gadget, kemudian WiFi untuk laptop itu nanti ke depan akan terpasang WiFi berfrekuensi 5 GHz ya. Kita tunggu aja. Sudah banyak smartphone yang sudah memiliki dual band WiFi ya, yaitu 2,4 dan 5 GHz. Nah, teman-teman harus nanti melihat video ini sampai tuntas, karena kalau tidak nanti teman-teman pasti akan bingung kalau teman-teman meloncat videonya. Saya katakan untuk access point AP135 ini adalah access point yang menurut saya paling agak sulit settingnya ya. Jadi yang pertama itu memang access point ini agak lambat responnya. Jadi kita perlu kesabaran yang luar biasa. Nah, teman-teman, ini harga barunya itu sekitar 5 jutaan ya, 5 sampai 7 juta kalau dijual di Indonesia kondisi baru. Kalau teman-teman mau nekat ya silahkan beli bekas, itu juga banyak di toko-toko online ya.
Dan kualitasnya jangan khawatir ya, walaupun bekas kualitasnya tetap bagus. Nah, di sini saya membeli paketnya itu ini ya. Tegangannya itu 48 volt ya. Ini arusnya 0,4, yang dibutuhkan hanya 350, jadi ini sudah cukup ya. Kemudian teman-teman ya, harus menggunakan ini ya, yang disebut dengan PoE ya, Power over Ethernet ya. Oke, di sini saya akan mencoba menghidupkan akses pointnya dulu ya. Tegangannya teman-teman saya ingatkan ini 48 volt. Kalau teman-teman menggunakan tegangan di bawah itu, nanti Aruba ini tidak bisa menyala dengan sempurna ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menyiapkan bagaimana cara men-settingnya gitu. Nah, kenapa kok saya memilih Aruba teman-teman ya? Jadi Aruba ini bisa menghubungkan user itu sampai 250 teman-teman. Jadi jangan anggap enteng peralatan ini. Jadi kebanyakan kalau saya membeli merek yang maaf ya, harganya seperti TP-Link dan rekan-rekannya yang bisa dikatakan poin 1000 umat itu, yang harganya murah itu, nanti jumlah user yang bisa terhubung itu hanya sedikit. Paling untuk TP-Link itu maksimal sudah 10 itu sudah ngos-ngosan dan banyak yang disconnect. Tapi kalau yang menggunakan Aruba ini 250 itu bisa enteng ya untuk menghandle user sampai 250. Nah, makanya perbedaan antara akses point yang murah dan mahal itu adalah salah satunya adalah jumlah usernya, kemudian kestabilan saat user itu terhubung ke WiFi, apakah saat browsing untuk mengakses video itu akan nge-lag ya, atau ada buffering atau tidak ya. Kalau yang akses point yang bagus itu lancar-lancar saja ya, karena memang teknologinya sudah berbeda ya. Kalau orang Jawa itu mengatakan ono rego mesti ono rupo ya, jadi udah nggak bisa diakali lagi. Jadi yang pertama kali di sini saya sudah memiliki ini ya teman-teman. Nah, ini kabel yang sudah terhubung ke PoE. Jadi saya hubungkan ke sini teman-teman ya, ke Ethernet 01. Nah, setelah terhubung, nah, kemudian ini itu dihubungkan ke ini ya, ke satunya, yaitu ke data, dihubungkan ke laptop yang ada LAN card-nya. Kalau teman-teman itu ada LAN card-nya. Jadi ini teman-teman, ada keunikan dari Aruba ini teman-teman yang bikin saya bingung, betul-betul bingung saat settingnya, bahwa ini alamat saat pertama kali kita beli itu memang tidak ada alamat IP-nya teman-teman ya. Nah, jadi kalau masih kedip-kedip ini belum bisa kita akses teman-teman ya. Kita harus menunggu lampu, salah satu lampu line ini menyala ya. Kalau tidak menyala ya kita harus menunggu. Ini kelemahan dari Aruba. Jadi settingnya itu cukup lama dan membutuhkan waktu. Oke, yang pertama kali teman-teman itu melakukan reset ya teman-teman. Tapi di sini saya sebelum melakukan reset, saya mau membackup dulu yang sudah saya setting. Oke teman-teman, selanjutnya saat pertama sudah intinya bahwa teman-teman itu mendapatkan Aruba seperti ini dan sudah di reset ke pabrik sama pemiliknya ya. Intinya belum disetting apa-apa teman-teman. Jadi pertama kali alangkah baiknya teman-teman harus melakukan resetting ya. Cara melakukan resetting, perhatikan di pojok bawah ini itu ada lubang kecil dan siapkan alat untuk melakukan reset. Di sini saya sudah menyediakan alat seperti ini ya. Cara resetnya, jadi yang pertama kali harus teman-teman lepas kabelan yang ada PoE-nya, ada tegangannya tadi. Kemudian ditekan dulu
ditekan, kemudian ini dipasang. Nah, saat bunyi klik itu dihitung 5 ya, 5 detik. 1 2 3 4 5. Kemudian teman-teman lepas kabelnya ini, settingannya ini, tombol resetnya. Kemudian teman-teman silahkan cek lampu indikatornya. Nah, di sini masih, ini kan ada Ethernetnya. Kalau Ethernetnya ini sudah menyala dan sudah terhubung ke laptop. Nah, ini mungkin seperti ini ya teman-teman. Ya, ini sudah terhubung. Kemudian untuk powernya ini masih gede-gede teman-teman ya. Berarti ini belum bisa terhubung. Nah, kita harus menunggu salah satu dari LAN ini nanti menyala warna hijau. Yang satu warna oranye nggak masalah, tapi yang penting salah satu itu menyala warna hijau ya. Kita tunggu, ini agak lama teman-teman ya. Jadi nanti modelnya kita harus menginstal menyeting access point ini itu harus dari akses SSID yang muncul di sini. Nanti akan ada SSID tulisannya instan ya. Nah, ini yang kadang bikin gemes ya, menyeting Aruba itu ya, agak ribet ya. Kita tunggu, dan ini butuh waktu sekitar sampai 3 menitan lebih ya. Kemarin itu saya nyoba agak lama ya. Jadi harus bersabar kita men-setting Aruba ini, sesuai Aruba ya. Saya pause dulu ya supaya nanti lebih cepat. Oke, ini teman-teman, ini sudah menyala. Nah, ini udah menyala ya. Salah satu udah menyala, ini menandakan bahwa kita siap untuk men-setting. Ya, jadi ini ada access point SSID yang sudah muncul. Saya akan berpindah ke scene ya. Silakan teman-teman buka browser teman-teman ya. Jadi yang pertama kali ini saya minimize dulu. Yang pertama kali teman-teman cek di wireless teman-teman ya, di WiFi laptop teman-teman, cari yang namanya instan. Klik 2 kali ya, kita tunggu. Nah, ini memang kita harus cepat settingnya supaya nanti tidak loss, karena beberapa kadang hanya 20 menit, kadang 20 detik itu, kadang 5 menit itu tiba-tiba langsung loss ya, hilang lagi, maka diulangi dari awal lagi kalau terjadi demikian ya. Kemudian kita cek dulu kita dapat alamat IP berapa ya. Jadi di sini saya akan pilih network ya. Intinya teman-teman yang sudah berpengalaman menyeting jaringan internet masih sudah hafal, klik detail. Oke, berarti di sini di bagian WiFi instan ya. Ini memang dari bawaan dari Aruba ya. Memang kita harus nyetingnya seperti ini kalau kita tidak menggunakan konsol. Ya, di mana ini? Detail ya. Nah, kita lihat gateway-nya ya. Jadi gateway-nya ini kita dapat default IP yaitu 192.168.10.1 ya. Kita ketik di sini 192.10.1. Jadi yang kita set itu alamat gateway-nya yang kita dapat. Nah, nanti dapat alamat IP ini ya teman-teman, instan.arubanetwork.com. Nah, sayangnya di sini nggak bisa mengakses, jadi ini di blok kayaknya ya. Jadi saya harus menggunakan handphone ya. Tunggu sebentar, saya akan membuka handphone terlebih dahulu. Oke teman-teman, ternyata di sini saya mencoba menggunakan laptop untuk terhubung ke access point ini, ternyata tidak bisa ya. Di sini tadi sudah saya tampilkan. Kemudian saya mencoba menggunakan handphone ya teman-teman. Oke, di sini saya mencoba menggunakan handphone. Saya nggak tahu kenapa kok seperti itu. Jadi saya juga kemarin sempat bingung ya.
Jadi semoga saja ini jelas. Ini ya, saya cari wifi, kemudian cari instan ya teman, by instan. Nah ini instan. Nah setelah terhubung teman-teman coba dicek alamat IP-nya. Jadi alamat IP-nya ini sungguh unik ya. Jadi di atasnya itu pakai 192.168.11.167, kemudian subnet max-nya itu 255.255.254. Nah, ini titik 0 ini yang menurut saya cukup aneh. Kemudian gateway-nya itu berbeda kelas ya. 192.168.10.1. Jadi ini kalau di komputer tuh nggak bisa nggak terhubung-hubung. Nah, kita akan coba menggunakan HP apakah bisa. Jadi di sini sama ya, gateway-nya itu menggunakan ini ya, 10.1. Oke, saya akan menggunakan browser dari HP Android. Kemudian saya ketik alamat IP-nya ya. Jadi 192.168.10.1 ya, alamat IP yang saya dapat tadi. Nah ini, kemudian ini dirubah menjadi domain ya. Inilah yang bagi yang pertama kali men-setting Aruba 135 itu bingungnya minta ampun ya. Jadi ini yang saya betul-betul kemarin bingung ya. Saya copy alamat IP, atau teman-teman bisa mengetik ini ya. Kalau misalkan nanti mengetik alamat IP tidak bisa atau mungkin pengen cara cepat, nah ini alamatnya, https://instan.arubanetwork.com ya, dengan port 4343. Nanti akan saya pasang di menu komentar ya, di penjelasan ya. Oke, setelah terbuka seperti ini teman-teman ya, ada menu login. Ini bisa lebih zoom enggak ya? Wah ini sudah maksimal ya. Mungkin ini apakah saya turunkan lagi supaya bisa lebih jelas ya, karena saya capture dari screen capture nggak bisa karena alamat IP-nya sudah betul-betul berbeda ya teman-teman. Jadi saya akan coba. Oke, ini mungkin lebih enak ya, lebih besar. Oke teman-teman, ini saya username-nya adalah admin ya teman-teman, kecil admin, kemudian passwordnya admin. Di enter. Nah, silakan cari lokasi teman-teman ya. Carilah sesuai dengan lokasi kita, yaitu berada di Indonesia. Karena apa? Kalau teman-teman menggunakan negara lain, nanti yang frekuensi 5 GHz tidak bisa diterima gadget yang ada di Indonesia, karena memiliki frekuensi yang berbeda. Jadi mana ini Indonesia ini? Nah ini Indonesia ya. Nah, klik OK. Setelah itu teman-teman geser ya.
Di sini ada beberapa opsi ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini ada network ya, networknya seperti ini ya, jadi bisa diklik ini untuk menambah apa, jaringan wifi pak. Yang kedua ini adalah ada akses point ya. Jadi akses point ini perhatikan teman, dibaca pelan-pelan. Jadi yang pertama ini adalah MAC address dari Arubanya sendiri, kemudian saya geser ya. Di sini ada spektrum kliennya, mode access point, tipenya 135, mesh role-nya portal, channelnya 1, powernya 21 dB, utility untuk frekuensi 2,4 GHz ya. Untuk yang frekuensi 5 GHz ini belum muncul, ini belum ada atau belum on, kalau dilihat di sini masih mati. Oke, kita abaikan dulu ya. Kita akan membuat sebuah AP dulu ya. Yang pertama klik new. Yang pertama kali bisa AP, bisa alamat IP. Nah, kalau alamat IP untuk LAN-nya di sini ya teman-teman, supaya nanti bisa diakses kabel. Itu pertama kali supaya nanti saya pengen settingnya di kabel, jadi saya klik setting, saya pengen ganti alamat IP-nya. Oke, saya klik setting. Nah, alamat IP-nya saya ganti ini ya teman-teman. Bebas, mau diganti apa saja boleh. 192.168 titik berapa ya? Titik 10 aja yang ada jaringannya. 10 titik 60. Nah, ini untuk alamat IP-nya, kemudian zona waktunya UTC berapa? Kalau Indonesia itu UTC 7 ya teman-teman. Ini ya, NTP servernya nanti dulu. Untuk passwordnya saya buat default dulu ya. Jadi nanti ini digunakan untuk mengakses LAN atau kabel ya, karena saya ingin mengakses ke laptop ini. Saya oke dulu. Oke, nah sudah. Kemudian di bagian ini yang terhubung kliennya beda atau ini, walaupun satu AP. Oke, saya akan pindah ke apa namanya, komputer. Saya akan mencoba memping apakah bisa mereply ya. Oke, ini saya akan pindah, saya ganti alamat IP-nya ya teman-teman. Oke, di sini 1060 ya tadi teman-teman. Ganti 10. Gateway-nya saya kosongi saja. Oke, close. Kemudian saya ping 60 IP-nya yang dibuat. Nah, ternyata belum terhubung. Oke. Kita cek lagi, mungkin ada kesalahan. Inilah ribetnya nyeting Aruba. Mungkin kita harus menunggu beberapa saat ya. Nah, ini wifi-nya saya matikan dulu supaya Arubanya, karena alamat IP-nya tadi kan sama, saya lupa. 60.
apakah karena alamat IP-nya ini sama dengan yang ada di access point jadi nggak bisa terhubung, itu juga bisa terjadi ya. 1060 ya. Oke, kita akan coba ganti alamat IP yang lain. Nah, ini error kan? Error enggak ini? Nah, error ini. Kalau kita salah setting sedikit saja sudah kacau ya. Tadi saya lupa kalau alamat IP-nya juga menggunakan 10. Oke, saya akan post dulu. Oke, jadi tadi salah setting. Kita tidak boleh menggunakan alamat IP yang sama dengan alamat IP yang diterima oleh WiFi instan ya. Alamat IP gateway-nya kan 10.1, berarti IP-nya tadi tidak boleh dengan 10.1. Oke, saya ulangi lagi. Saya akan refresh. Jadi tadi saya reset. Oke, saya masukkan username dan passwordnya. Defaultnya itu adalah admin ya, kecil semua, admin, usernya, kemudian passwordnya juga admin. Sungguh melelahkan ya. Saya ganti lagi karena saya reset ya tadi. Indonesia, manakah Indonesia? Ya. Kemudian setelah itu yang lainnya kita abaikan dulu, langsung masuk ke setting. Kita akan ganti alamat IP-nya ya teman-teman. Yang tadi kita gagal. Oke ya. Ini bagian setting yang atas itu. Setting ini ya. Ayo kok nggak keluar. Nah, ini baru keluar. Ini saya ganti alamat IP-nya jadi 198.168.0.2 ya. Ini apa ini? Time zone-nya saya ganti UTC 7. Saya cari Indonesia. UTC 11 terlalu jauh. Nah, ini Jakarta ya. Setelah itu kita oke. Nah, setelah kita oke, kita akan cek ke komputer. Jadi ini settingan buat kabel ya yang tadi itu. Saya akan merubah. Lagi kita coba apakah terhubung. Ya. Saya ganti alamat IP-nya dulu ya. Yang ini Ethernetnya saya ganti ke kelasnya ya 0. Coba saya ping 02 ya tadi. Nah, bisa kan? Jadi tidak boleh sama dengan alamat IP yang didapat dari WiFi instan. Nah, setelah itu saya baru bisa men-setting menggunakan ini. Saya ketikkan alamat IP-nya 192 menggunakan komputer ya.
168 titik 10 titik berapa tadi 0,2. Oke, nah bisa dengan alamat IP, atau coba kalau pakai domain bisa nggak bisa ya, kalau memang DNS nya belum saya isi. Ini usernya admin, passwordnya admin. Nah kalau dari sini lebih jelas ya teman-teman, teman-teman mendapat informasi. Oke, setelah ini teman-teman ya, yang pertama kali WiFi itu mau kita setting dua macam ya. Yang pertama langsung direct ke AP-nya. Jadi di sini saya akan memberi nama akses point-nya. Yang pertama itu tes direct ya, direct. Nah, kalau direct teman-teman langsung klik next ini ya. Kemudian pilih virtual control assignment ya, itu nanti modelnya NAT nih Pak, access translation ya, nanti akan dikasih DHCP sendiri. Klik next. Security-nya di sini saya tidak akan menggunakan security. Jadi di sini saya open aja karena untuk pengujian. Kalau teman mau menggunakan security silahkan pilih personal. Saya sarankan menggunakan ini ya, buat WPA 2 dan WPA ya. Jadi kalau nanti gadget atau laptop itu hanya support di salah satu jenis enkripsi ini, tetap bisa terhubung. Tapi di sini saya pilih open dulu. Kemudian klik next, kemudian klik aksesnya. Di sini akan ada network base dan ada role base ya. Di sini saya pilih unrestricted, jadi tidak ada yang dibatasi gitu ya. Teman-teman bisa membuat role sendiri di sini. Ini memang canggihnya Aruba ya, itu teman-teman bisa melakukan blocking ya di beberapa akses jika diinginkan service apa saja yang mau diblok. Makanya semakin mahal radio access point itu settingannya semakin banyak dan semakin leluasa, tapi bagi yang baru belajar itu kadangkala membuat bingung ya. Klik finish. Jadi security-nya luar biasa ampuh ini ya untuk Aruba ini. Nah, ini tes directnya sudah muncul. Saya akan cek access point di sini. Apakah sudah muncul di sini? Oke, saya off-kan, saya on-kan. Butuh waktu agak lama ya. Oke, ini belum muncul, kita tunggu. Jadi yang tes direct ini tanpa menggunakan VLAN. Yang kedua, saya akan menggunakan VLAN ya. Jadi di sini adalah tes VLAN. Next, kemudian pilih network assignment, statiknya saya sudah membuat VLAN di Mikrotik itu 200 kalau nggak salah, semoga saja benar. Klik next, kemudian saya pilih open, klik next, kemudian saya klik finish. Oke, sudah masuk. Di sini saya cek yang instan, saya pilih configuration, pilih edit. Nah ini pakai NAT ya, makanya tadi dapat IP. Hanya saja saya belum menemukan dari mana DHCP access point tersebut didapat. Kalau dari sini itu nggak ada ya. Oke, jadi di sini akan jelaskan. Kalau saya jelaskan, kalau saya klik di bagian 3 network ini, jadi network ini yang digunakan untuk menambah SSID atau yang istilahnya multiple SSID ya. Jadi di sini ada 2 ya, net mode. Nah, di sini hanya saja untuk setting apa namanya,
saya belum menemukan ini untuk akses apa namanya DHCP-nya. Kemudian yang kedua ini adalah akses point. Jadi akses point ini perlu teman-teman lihat di sini bahwa untuk frekuensi 5 GHz itu belum ada. Di sini yang ada baru frekuensi 2,4 GHz. Nah, kemudian bagian RF ya. Ini prefer, settingannya prefer 5G 5 GHz, kemudian file aksesnya itu oke. Untuk yang lain saya buat default. Nah, di sini saya akan kembali lagi di bagian test direct. Di sini teman-teman bisa melihat di sini ada show advanced option ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan jumlah kliennya berapa. Saya tambahkan maksimal 255. Kemudian yang lainnya saya next, kemudian saya next, saya finish. Nah, sebenarnya di sini sudah selesai teman-teman ya untuk men-setting Aruba 135 ya. Kita akan mereboot maintenance ya. Jadi ini saya akan geser dulu, kemudian saya pilih reboot. Sebentar, saya akan memindahkan akses Arubanya ya. Nah, supaya lebih jelas. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Saya buat fokus. Oke. Saya akan reboot all ya. Reboot now. Perhatikan layar di LED ya. LED di Aruba itu sudah reboot, mati, menyala. Nah, kita tunggu. Nah, nunggunya ini teman-teman agak cukup lama, jadi memang harus bersabar, bisa sampai 3 menitan. Tes. Nah, setelah disetting seperti ini, maka yang instan ya ini dihapus ya, dihapus, kemudian klik delete now. Nah, setelah itu silakan dicek. Di sini saya sudah mengkonekkan dengan di sini ada 2 SSID ya. Yang pertama test direct dan test VLAN. Kalau yang test direct ini langsung tanpa VLAN ya. Jadi kalau teman-teman itu tidak memiliki mikrotik atau alat yang digunakan untuk membuat VLAN, itu bisa menggunakan settingannya yang test direct ini tadi ya. Tapi kalau teman-teman itu memiliki mikrotik atau mungkin memiliki router Oke, ini ternyata habis baterainya. Tampilan ini saja. Kalau teman-teman memiliki mikrotik, itu bisa men-setting menggunakan VLAN ini ya. Tapi kalau tidak memiliki mikrotik ya, langsung teman-teman bisa memilih settingannya VLAN-nya itu menggunakan virtual controller assignment. Nah, bedanya apa? Jadi kalau yang menggunakan VLAN ini ya, saya sudah gunakan menggunakan VLAN. Ini nanti dapat IP-nya ini ya, teman-teman. IP
IP-nya adalah 10.0.050 dengan gateway-nya 10.0.0.1 ya. Kemudian di sini saya akan mengganti menggunakan ini ya, yang direct. Ini pun juga bisa, tetapi teman-teman harus agak sabar karena membacanya internetnya agak lama. Nah ini sudah, ini limited ya, itu alamat IP-nya itu 172.16.10.136 ya, dengan gateway-nya ini ya. Tapi ini belum terhubung ke internet. Nah ini berarti kita harus, nah ini DNS-nya kacau ya, ini menggunakan 01, ini kacau ini perlu di restart dulu ya, sistemnya perlu di restart. Oke ya, kita akan coba restart dulu. Yang tes VLAN ini normal ya, untuk ping ke Google bisa ya. Oke, saya akan restart. Ya, report all, report now. Ya, ini sudah reboot. Kita tunggu aksesnya. Oke ya teman-teman, setelah saya restart untuk tes direct ini sudah bisa terhubung ke internet ya. Ini buktinya ya, tes connection tadi ya. Ya IP-nya ya 172.16.10.136. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, bahwa untuk settingan Aruba ini memang sedikit berbeda ya. Yang pertama teman-teman harus mengecek dulu akses pointnya ini, pastikan frekuensi 2,4 dan 5 GHz itu memiliki channel ya. Di sini channelnya 1, kemudian channelnya plus 62. Kalau teman mau mengedit di sini ya, klik edit. Nah, di sini IP-nya bisa teman-teman setting sendiri ya. Kemudian kalau kedua-duanya sudah dapat frekuensi sudah menyala, selanjutnya adalah membuat SSID, bisa menggunakan ini. Intinya kalau teman-teman itu tidak mau menggunakan VLAN atau menggunakan jaringan yang sudah ada, teman-teman harus settingnya yang bagian VLAN ini menggunakan virtual controller assignment ya. Kalau teman-teman mau menggunakan memiliki VLAN, menggunakan VLAN. Nah, di sini saya akan coba menggunakan settingan satunya adalah tes direct 2 ya. Di sini saya akan mencoba VLAN-nya menggunakan network assignment, kemudian VLAN-nya di sini saya menggunakan default, apakah dapat menerima IP nanti. Kemudian saya pilih open security-nya, pilih next, kemudian pilih finish. Oke, kita tunggu apakah IP yang direct 2 ini. Saya pilih edit di sini kan, apakah sudah muncul di sini tes direct 2. Oke. Apakah jadi untuk yang ini bisa langsung connect. IP-nya dapat berapa ini? Kita cek.
Nah, jadi begini. Intinya kalau teman-teman itu mau mendapatkan IP-nya itu sama dengan IP LAN-nya, kabelannya, berarti teman-teman itu settingannya menggunakan ini VLAN-nya ya. Jadi VLAN-nya itu menggunakan network assignment, klik default itu akan narik IP-nya itu dari kabelan ya, intinya begitu. Kemudian kalau yang teman-teman itu mau menggunakan IP yang berbeda dengan LAN, berarti teman-teman bisa menggunakan virtual control assignment. Itu nanti menggunakan NAT ya, network access translation, jadi kayak router ya, menggunakan router. Jadi router. Kemudian yang selanjutnya ini ini menggunakan VLAN. Nah, VLAN itu nanti bisa dalam satu jaringan itu bisa menggunakan IP yang berbeda. Nah, jadi memang Aruba ini bagus ya, kualitasnya bagus, membuat aksesnya juga lebih fleksibel. Tetapi kelemahannya itu memang loadnya itu agak lama dan settingannya lebih ribet sedikit. Oke, jadi ini sudah terhubung semua ya. Google-nya, nah terhubung kan. Oke, mungkin itu teman-teman untuk cara men-setting Aruba 135 ya. Semoga video ini nanti teman-teman itu bisa mengikuti ya dan bisa mempraktekkan secara mandiri. Jadi intinya untuk men-setting Aruba 135 ini teman-teman tidak harus menggunakan apa namanya konsul ya, seperti saya melihat di beberapa channel YouTube orang lain itu ya kelihatan canggih sih, karena kelihatan apa, seakan-akan itu menggunakan kata-kata yang mungkin apa ya, menggunakan command prompt ya, jadi kelihatan keren gitu ya. Tapi kita memang kadang perlu setting yang lebih cepat dan lebih praktis, makanya cara yang ini itu lebih bagus, lebih cepat ya menurut saya, bukan lebih bagus, lebih cepat. Kemudian Aruba ini bisa menghandle sampai 255 klien ya. Jadi tidak seperti Unify ya, Unifi ya. Unifi itu yang dari UBNT yang akses pointnya itu tidak bisa stand alone, jadi harus terhubung dengan server. Kalau yang ini memang settingannya fleksibel banget ya. Jadi di sini konfigurasinya itu ada beberapa pilihannya, convert, bisa remote APS managed by mobile controller, bisa standalone AP. Nah, di sini saya milih ini aja, saya tidak merubah. Sebenarnya teman-teman harusnya merubah ini ya, standalone AP, kemudian dipilih ini. Oh ya teman-teman, saya lupa bahwasanya untuk negara itu sebaiknya teman-teman milih United Kingdom ya, jangan teman-teman pilih Indonesia, karena Indonesia itu ternyata saya coba untuk akses pointnya itu yang 5 GHz itu di off kan, dimatikan. Saya kurang tahu kenapa, ataukah saya yang belum bisa men-setting. Kemudian saya ganti United Kingdom normal ya. Oke teman-teman, semoga saja ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.